Di Deadpool, Ryan Reynolds mengubah pandangan penonton tentang perawakan superhero dengan lawakan dewasanya. Sekarang, Reynolds kembali muncul di film bertema video game, yakni Free Guy. Film aksi yang dikemas dengan humor yang berani dan sedikit mengganggu di beberapa kesempatan. Well, balik lagi dengan gue yang punya suara nggak begitu bagus, tapi mungkin bisa nih memberikan manfaat bagi kalian semua. Semoga kalian sehat-sehat aja, baik-baik aja, dan bisa menjalani hidup seperti yang kalian inginkan. Amin. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu, videonya dimulai. Free Guy tidak mengambil judul game tertentu untuk diadopsi secara penuh. Free Guy berjalan di dunianya sendiri, yakni dalam game Free City, di mana dikisahkan seorang NPC atau non-playable karakter yang bernama Guy menjalani hidup sebagaimana yang diprogramkan untuknya. Guy kemudian merasa bosan dengan kehidupannya yang begitu-begitu saja, dan mulai mempertanyakan aturan dunia Free City yang begitu kejam menurutnya. Saking bosannya dengan konsep kekejaman di game Free City, Guy sampai menjadikan perampokan di tempat dia bekerja sebagai rutinitasnya. Namun rasa bosan itu mulai terobati nih setelah pertemuannya dengan seorang player bernama Molotov Girl. Di persimpangan jalan yang diperankan cukup baik oleh Jodie Comer. Agar bisa mendapatkan hati Molotov Girl, Guy mengambil kacamata seorang player agar ia bisa melihat dunia yang sama seperti yang player Free City lihat selama ini. Guy lalu menemukan dirinya dikelilingi berbagai item power up, loot, dan mission yang membuat kita teringat penggambaran game RPG yang menyenangkan. Guy memulai misinya dengan menggagalkan berbagai upaya perampokan di bank tempat ia bekerja, menghentikan player-player yang mengamuk di kota, dan juga membantu si pujaan hati mendapatkan hal yang ia inginkan. Tidak lupa sebagai film aksi, setiap tindakan yang dilakukan oleh Guy disuguhkan dengan beragam aksi memanjakan mata. Terjun payung, balapan mobil, basoka, ledakan, perang, dan huru-hara yang dibimbingkan dengan cukup rapi oleh Shawn Levy selaku sutradara. Gue bilang cukup rapi karena setiap Guy berjalan di trotoar dengan senyuman lebar di wajahnya, ada tuh truk yang berjalan menghancurkan NPC lain di sebelahnya. Situasi kontras di antara keduanya itu yang kemudian membentuk dunia Free City menjadi aneh dan terkesan lucu setiap kali melihatnya. Reynolds adalah sosok yang sempurna untuk karakter Guy. Lewat film ini, keterbukaan Guy tentang kegembiraan dan ketakutannya setelah menjadi player di Free City sama menyenangkannya seperti saat Reynolds berperan sebagai Deadpool. Hanya mungkin minus ransel penuh senjata dan aksi-aksi pembunuhan kejam tak berakhlak aja sih. Nah, sosok Reynolds saat ini memang seperti Jamie Carey yang menjadi ikon di tahun 90-an. Pada dasarnya kehadirannya itu pada suatu film sudah jelas mengindikasikan bahwa akan ada nih hiburan jenaka yang pasti keluar dari mulutnya Ryan Reynolds. Dalam babak kedua filmnya, Free Guy membuka fokus penceritaan pada dua setup kisah, yakni di Free City dan di dunia nyata, di mana Molotov Girl bersama rekannya yakni Kiss berjuang membongkar kebohongan dari game Free City yang secara diam-diam telah mengcopy code dari gamenya Kiss, yakni Free Life. Kiss yang diperankan oleh Joe Carey yang menawan di Stranger Things kurang ekspresif dalam perannya sebagai seorang programmer game di film ini. Kehadiran Taika Waititi yang telah memukau para fans dalam dan di balik layar pun karismanya terasa kurang tersampaikan. Itu yang kemudian membuat Free Guy saat maju ke babak ketiga pun, gue masih merasa sulit untuk bisa mendapatkan ikatan batin dengan kisah yang ada di dunia nyata. Kalau kalian gamer, mungkin penggambarannya seperti betapa bencinya kalian dengan setting present day-nya Assassin's Creed. Adapun asmara yang dihadirkan di film ini agaknya kurang ditangani dengan baik. Sentimentalitas antara Guy dan Molotov Girl memang hadir dengan pertemuan yang lucu dan menggemaskan. Sampai-sampai nih Molotov Girl membawa rasa bapernya itu ke dunia nyata. Tapi pada akhirnya, sisi romansa itu seperti dihilangkan begitu aja pada babak berikutnya. Ini berkaitan dengan Molotov Girl yang menemukan cinta aslinya di dunia nyata. Namun, sisi romansa ini sedikit tergantikan dengan kemunculan item-item ikonis di film ini. Sebut saja seperti perisai Captain America, tangan Hulk, hingga lightsaber-nya Star Wars itu muncul di film ini. Ya, mengingat film ini tuh berada di naungannya Disney. Dan akhirnya, Free Guy begitu menyenangkan di 1 jam pertamanya. Diisi dengan lelucon konyol dengan ledakan di mana-mana, kehadiran Ryan Reynolds membawa kesenangan yang luar biasa dalam lingkungan imajinatif yang memukau yang memperlakukan game seperti negeri ajaib.
Dan gue harus bilang, karena kebetulan bioskop udah buka nih, jadi bukan pilihan yang buruk untuk memilih Free Guy sebagai tontonan akhir pekan kalian. Dan Free Guy ya gue labelin worth to watch. Oke, jadi itulah review film Free Guy dari gue. Semoga kalian bisa mendapatkan insight lebih terkait film ini dari gue. Dan ya, akhir kata, videonya selesai. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, please be true.